Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan presentasikan tugas saya, yaitu hubungan lama tidur dengan tingkat kantuk saat kuliah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Hubungan lama tidur dengan tingkat kantuk saat kuliah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lama tidur mahasiswa hubungan dengan tingkat kantuk untuk mereka rasakan saat mengikuti perkuliahan. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menjaga kondisi fisik dan mental orang dewasa. Masuk mahasiswa dianjurkan tidur sekitar 7 sampai 9 jam setiap malam agar dapat beraktivitas secara optimal. Namun pada kenyataannya banyak mahasiswa yang mengalami kurang tidur karena tugas kuliah, kegiatan organisasi, kebiasaan bergadang maupun aktivitas lainnya. Akibatnya mahasiswa sering merasa mengantuk saat mengikuti perkuliahan sehingga konsentrasi dan daya serap materi menjadi menurun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah hubungan yang signifikan antara tidur dengan tingkat untuk mahasiswa mengikuti perkuliahan. Menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara lama tidur dengan kuliah mahasiswa saat kuliah. Manfaat memberikan informasi mengenai pengatur pola tidur terhadap proses belajar menjadi bahan evaluasi mahasiswa untuk memperbaiki kebiasaan tidur menjadi efisiensi pendidikan dalam mendukung kesehatan mahasiswa. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain konvensional. Tujuannya adalah mengukur hubungan antara kedua variabel numerik. Variabel X, variabel X tingkatan kantuk saat kuliah skala 1 sampai 10. Variabel Y lama tidur dalam 1 jam. Teknik analisis data. Korelasi person. Data dikumpulkan melalui Google Form. Responden awal 38 mahasiswa, data valid setelah pembersihan 30 mahasiswa. 8 data dihapus karena tidak valid merupakan outlier ekstrim. Teknik samping yang digunakan adalah konverser samping, yaitu responden yang mudah menjangkau dan bersedia mengikuti kondisioner. Hasil statistik deskripsi menunjukkan tingkat kantuk jumlah responden rata-rata 4,07, standar deviasi 2,48, nilai minimum 1, nilai maksimum 10, lama tidur rata-rata 9,10, 6,90 jam, standar deviasi 2,28, minimum jam 1 jam, maksimum tidur 11 jam. Artinya rata-rata tidur mahasiswa sekitar 6 jam per malam dan memiliki tingkat mengantuk sedang. Distribusi responden berdasarkan lama tidur. Kurang dari 6 jam, 23,3%. 6 sampai 7 jam, 33,3%. 6 sampai 9 jam, 3,3%. Dan lebih dari 9 jam, 10%. Menariknya, kelompok yang tidur kurang dari 6 jam memiliki rata-rata ngantuk tinggi, yaitu 4,71. Sedangkan kelompok yang tidur lebih dari 9 jam memiliki rata-rata yaitu lebih rendah, yaitu 3,33.
Korelasi person. R sama dengan min 0,274. P value sama dengan 0,143. T hitung, T hitung 1,427 RS, yaitu 0,529. Nilai negatif menunjukkan bahwa semakin lama tidur, tingkat kantuk cenderung semakin rendah. Namun karena nilai P lebih besar dari 0,5, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, hipotesis bahwa lama tidur menghubungkan signifikan dengan kantuk saat kuliah terbukti dalam penelitian ini. Nilai negatif menunjukkan semakin Nilai negatif menunjukkan bahwa semakin lama tidur, tingkat kantuk semakin rendah. Walaupun tidak signifikan, arah hubungan yang ditentukan tetap sesuai teori. Semakin sedikit jam tidur, semakin kecenderungan untuk saat kuliah memang meningkat. Namun tingkat kantuknya ternyata dipengaruhi banyak faktor lain seperti kualitas tidur, stres dan beban akademik, konsumsi kopi dan atau kafein, kondisi ruang kelas, perbedaan relatif biologis dan individu. Karena petan ini hanya mengukur durasi tidur dan faktor-faktor belum tepat dapat dianalisis lebih lanjut. Beberapa perbatasan penelitian ini adalah sampel relatif kecil, hanya 30 responden, menggunakan skala sederhana. Data diperoleh melalui self-report sehingga berpotensi bias, tidak untuk mengukur kualitas responden. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan instrumen yang lebih lengkap dan jumlah responden yang lebih banyak. Kesimpulan, dapat hubungan negatif lemah antara lama tidur dan tingkat kantuk saat kuliah. Nilai rekorelasi person sebesar min 0,274 dan Superman sebesar min 0,120. Hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Kantuk saat kuliah hanya dipengaruhi oleh lama tidur. Setelah ini ada pertanyaan? Ada. Saya Silakan mau bertanya. bertanya, mengapa penelitian ini menggunakan uji korelasi person dan Spearman sekaligus? Mengapa penelitian ini menggunakan uji korelasi? Karena uji person digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik, yaitu lama tidur dan tingkat kantuk. Sedangkan uji Spearman digunakan sebagai alternatif non-parametrik untuk memastikan hasil tetap konsisten meskipun data tidak memenuhi asumsi tertentu. Hasil kedua uji menunjukkan mengapa hubungan negatif yang lemah dan tidak signifikan. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Silahkan. Kenapa yang menjauhkan antara lama tidur dan tingkat kantuk? Karena tingkat kantuk tidak hanya dipengaruhi oleh lama tidur, tapi juga faktor lain seperti kualitas tidur, stres, beban tugas, konsumsi kafein, dan kondisi lingkungan dan ritme biologis masing-masing mahasiswa. Oleh karena itu, meskipun ada kecenderungan bahwa semakin lama tidur semakin rendah tingkat ngantuk, hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk meyakinkan signifikan. Ada pertanyaan lain? Ada. Ada. Setelah ini saya tutup. Sebelum saya tutup, ucapan terima kasih. Penulis pengucapan terima kasih kepada Ketua Program Studi dan dosen pengampu mata kuliah statistik di Universitas Bhinneka PGRI atas bimbingan, arahan dan dukungan dan diberikan selamat proses penyusunan artikel ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah bersedia menjadi responden dan penelitian ini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.